Tidak perlu disadarkan akan statusnya yang sudah menjadi istri seseorang. Dia ingat, bahkan teramat sangat ingat. Namun, entah mengapa hatinya seolah menemukan Uli kecil yang sudah hilang sejak bertahun-tahun lalu. Dia terlihat begitu bahagia. Luhut dan Arya yang memang sejak tadi masih berada halaman teras belakang, memandang Uli dengan pikiran mereka masing-masing. Luhut melihat adik kecilnya saat mendapati Uli sedang berlari. Tangan kanannya menggenggam tanggok dan tangan kirinya terayun-ayun mengikuti gerak langkahnya. Senyum itu jelas terukir di wajah Luhut. Rasanya lama sekali dia tidak melihat adik kecilnya seperti ini. Sementara Arya menatap penuh tanya pada Uli yang sama sekali tidak memperhatikannya. Uli hanya terlihat seperti seorang gadis kecil yang kegirangan karena mendapatkan 2 buah ekor ikan. Arya mengernyitkan kening. Dia hendak bersuara tapi Luhut menahannya. Tidak ada alasan yang keluar dari bibir Luhut, hanya sebuah gelengan kepala dan senyuman. "Mak, setelah ini harus bagaimana lagi?" tanya Uli berteriak di pintu belakang rumah dengan lantangnya. Dia bahkan seolah lupa dengan keadaan yang ada di sekelilingnya saat ini. Ada 2 pasang mata menatapnya. Tapi, wanita itu acuh, atau mungkin dia memang tidak tahu akibat kebahagiaan yang baru saja dia temukan. "Sebentar," kata Mamak yang masih mengiris-iris cabai. Tiba-tiba Luhut mengeluarkan suaranya. Dia menghampiri adiknya yang berdiri di depan pintu itu. Benar memang bahwa dia tidak bisa kalau tidak mengisengi adiknya itu barang satu kali saja. "Kembali ke masa kecil lagi?" tanya Luhut sengaja. Pria itu memasang wajah tengil yang selalu paling dibenci Uli. "Mak, cepatlah. Aku sedang tidak ingin bercanda dengan si rupa sangar." Uli berteriak memanggil mamaknya sekali lagi. Dia sedang malas berhadapan dengan abangnya yang teramat jahil itu. "Kenapa? Takut mood bahagiamu hancur?" tanya Luhut tanpa menyerah. Tidak akan ada kelegaan di hatinya kalau belum melihat adiknya kesal. Padahal mereka berdua sudah sama-sama dewasa. Sudah tidak sepantasnya untuk bersifat seperti anak kecil lagi. Tapi, mereka berdua seolah sama-sama tidak memperdulikan masalah usia. Kalau Luhut tidak memulai, sudah pasti Uli yang akan memulai. Begitu pula sebaliknya. Dan hal itu terjadi terus setiap hari dalam kehidupan mereka berdua. "Pergilah." Uli mengusir abangnya. Dia benar-benar tidak berniat untuk perdebatan ini. "Aku akan pergi, tapi jangan lupa, kalau tingkahmu sejak dari sana tidak luput dari pandangan kami," kata Luhut berbisik. "Kami?" tanya Uli mengerutkan keningnya. "Ya, kami," jawab Arya yang masih duduk di kursinya. Pria itu mendengar dengan jelas apa yang dikatakan kakak beradik itu. Bahkan saat Luhut berbisik pun indera pendengarannya masih bisa menangkap suara itu. Uli mematung sebelum beberapa detik kemudian dia menatap pada suaminya yang sedang duduk itu. Tidak hanya itu. Uli bisa melihat dengan jelas bahwa dari tempat suaminya duduk bisa terlihat kolam ikan yang dimana dia mengambil ikan dan bertingkah konyol tadi. "Apa, Arya juga mendengar kalau aku?" Tangan kanannya menjatuhkan tonggak berisi ikan tersebut. Kini kedua tangannya sudah menutup mulutnya yang sedikit terkejut. "Jangan seperti itu. Sudah terjadi, kami juga sudah melihatnya," kata Luhut tersenyum menyeringai. Uli tidak menanggapinya, karena tertutup rasa malu setengah mati, apalagi jika Arya mendengar kalimat Momi keluar dari bibirnya untuk ikan-ikan itu. Apalagi saat dia sedang menari-nari setelah selesai menyelamatkan lele dari masa kritis. "Ingin rasanya aku membenamkan diriku di bagian paling bawah inti bumi. Ah, bagaimana ini?" Mata Uli menatap Arya. Pikirannya melayang-layang.
Dia bahkan sudah lupa nasib ikan yang dibawanya tadi. Akibat terlalu syok karena suaminya mengetahui sisi lain dirinya. Padahal Arya terlihat seperti tidak bermasalah sama sekali. Meski di lubuk hatinya dia penasaran setengah mati. Dia bahkan berpikir apakah wanita yang dia nikahi ini juga bisa memanjat pohon. Kalau Uli bisa memanjat pohon, mau ditaruh mana wajah Arya? Dia memang hobi traveling tapi tidak memanjat pohon atau mendaki gunung. Baginya itu hanya menimbulkan kelelahan saja. Masih banyak cara lain untuk menikmati alam. Lagipun Arya mulai mencintai alam sejak mamanya meninggal. Sebelumnya pria itu hanya sibuk dengan urusan pekerjaan dan pekerjaan. Ada apa ini? Tanya Mamak yang baru tiba, suasana hening. Ketiga orang itu tidak ada satupun yang menjawab pertanyaan Mamak. Luhut, bereskan masalah ikan ini. Mamak mengambil tangkok berisi ikan yang jatuh ke tanah itu. Kemudian memberikannya pada Luhut. Luhut tersenyum masam. Kenapa harus? Abang, bukankah biasanya Mamak membersihkan ikan itu sendiri? Kata Luhut mencoba menolak secara halus. Kenapa harus Mamak kalau di sini sedang ada anak laki-laki yang menganggur? Mamak membalikkan pertanyaan. Arya, ayo bantu aku membersihkan ikan ini, kata Luhut pada adik iparnya yang sedang berpura-pura tidak tahu apa-apa itu. Kenapa aku? Bukankah abang yang disuruh? Arya bertanya persis seperti yang ditanyakan Luhut pada Mamak. Aku minta bantu bukan balik menyuruhmu, kata Luhut sedikit berteriak. Oh, butuh bantuan. Ayolah, ajak Arya dengan santainya. Meski hatinya ketar-ketir takut kena cipratan darah ikan tersebut. Kedua pria itu pergi ke tempat mata air yang masih berada di halaman belakang rumah mereka. Mata air yang membuat Keleng dan Mamak bertemu akibat teriakan kencang ibu dua orang anak itu. Kamu kenapa bengong, Uli? Tanya Mamak pada putrinya itu. Sejak Mamak menemui mereka di depan pintu, Uli sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata. Aku malu, Mak, Uli berkata lirih. Malu karena apa? Tanya Mamak bingung. Sejak tadi Bang Arya melihatku menanggok ikan. Dia juga melihat semua kelakuan konyol yang aku lakukan. Aku malu? Jelas Uli hampir menangis. Selalu saja kamu berpikir berlebihan seperti ini. Padahal Mamak lihat Arya biasa saja. Mamak berkata menurut pandangannya. Tapi, aku malu, Mak. Untuk apa kamu malu ha? Takut misi 99 hari mencintai yang kalian jalankan itu gagal? Tanya Mamak terus terang. Seketika hening, tidak ada jawaban dari bibir Uli. Bingung harus berkata apa. Mana mungkin dia mengatakan iya. Mau ditaruh mana wajahnya nanti. Cinta itu menerima segala kekurangan. Cinta itu juga harus saling melengkapi. Harus sama-sama bisa saling mempertahankan. Untuk jatuh cinta tidak perlu menjadi orang lain. Cukup jadi dirimu sendiri. Jika dia memang mencintaimu sudah pasti dia akan menerimamu. Tapi, ingat berperilaku seperti diri sendiri hanya saat di hadapan suami. Jangan permalukan suami di depan orang lain. Uli masih memilih diam. Memiliki sifat yang suka berpikir berlebihan membuat dia sedikit kesulitan menghadapi dirinya sendiri. Seperti sekarang ini, dia bahkan sudah berpikir mengubur dirinya di lapisan bumi paling bawah. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Sudahlah, ayo bantu Mamak memasak. Katanya mau jadi istri terbaik. Kalau jadi istri terbaik harus tahan banting, jangan seperti ini. Belum berperang sudah mundur duluan, kata Mamak.